Saat Perang Pasifik atau dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan yang menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan, sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan oleh PPKI? Menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan produk Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan membuat Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan negeri kita dalam vacuum of power. Hah? Vacuum of power? Karena dari radio Jepang telah menyerah kepada Sekutu, jadi ini adalah untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk kesempatan baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum Sekutu sudah tahu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendedak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno! Ya, ada apa? Harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya harus ikut ke Rengas Dengklok? Sudah menjadi keputusan para pemuda, Bu. Mereka membawa kemari dan Fatma dan Syahrir juga. Iya Kak, benar. Ini Karni. Ada apa sebenarnya? Ini Bu, kami ingin Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian mudah percaya Karni Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang? Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan Raksa Maeda Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti, dan disusul oleh BM Diah untuk merumuskan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bu, hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia yang sudah selesai. Apa kalian semua setuju? Setuju! Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua? Saya rasa jangan terlalu banyak yang menandatanganinya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Ayo Kimerit, tolong perhatikan naskah ini. Ya, Bu. Kapan kita akan memperlaksanakan proklamasi ini? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagian Al-Quran diturunkan. Selain itu dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari Jumat tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau jam 10 tepat? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk mencari bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Terima Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Baik. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia